Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Insya Allah, gimana suara adek lagi live? Wah, penontonnya cakep-cakep, tinggi-tinggi banget ini. Wah, lanjut bang katanya. Oke, nanti kita live lagi. Solawat masa nanya keranjang kuning? Nggak ada dong. Ini lagi solawat ya. Pokoknya bantu tap layar ya biar bisa dapet. Banget sih. Orang lagi live nih. Mendingan main game. Main game apa diem-dieman egois. Nih ada Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz. Enggak. Iya, lagi live. Ya. Pokoknya ikutin terus live Adek Jigo. Nanti saya posting juga di media sosial saya. Ribet bener sih. Ribet? Ria? Emang Jody, Bang Jody nggak ada Bang Ria sini. Bang Reza ada tuh. Assalamualaikum. Gimana? Udah pantas jadi Ustadz? Ustadz, Adek. Jangan panggil Ustadz. Syekh. Ya, Syekh. Gitu. Boleh tambahin tan. Setan. Nih guru, Ya. masa lagi live ditanya bilang, oh bang, masa sholawatan sambil live kayak ria gitu? Emang ria sering sholawatan juga? Ria itu kalau ro'a bahasa Arab ya, ro'a melihat. Kalau ria memperlihatkan, mempertontonkan. Jadi tadi Bang Ade kan sholatullah itu, makanya dia bilang ria katanya kan? Kan wali itu yang bawain lagunya. Karena berarti wali ria. Paang. Karena mempertontonkan. Jadi kalau begitu pemahaman orang tentang ria, nanti banyak orang, ente kenapa nggak tarawih ke masjid? Saya takut ria Pak Ustaz. Ente kenapa nggak pergi haji? Saya takut ria Pak Ustaz. Ente kenapa nggak ikut pengajian kurban? Saya takut ria Pak Ustaz. Jadi ria ini mesti didudukkan masalahnya. Ada di sini kali ada warga namanya Ria kali. Ada Bentar dua. lagi dinasihatin sama Ustaz. Ini banyak yang nanya, lanjutin. Kapan dia disebut ria? Disebut ria itu ketika bertentangan dengan ajaran Islam. Ya kita sholat tarawih ke masjid. Ya pasti dilihat orang. Iya. Yang nggak boleh itu adalah ketika dilihat orang semangat. Pas nggak ada orang, loyo. Pas lagi sholat, kita sendiri tahu kalau kita ria. Gimana caranya? Waktu sholat tahiyatul masjid, kan dilihat orang nih. Iya. Oh, rakaat pertama Yasin. Wih, panjang dong Ustaz. Enggak selamanya juga panjang, bisa juga Yasin, Allahu Akbar. Saja. Rakaat pertama. Tapi kalau lagi sholat sendiri, iftitah, Fatihah, ayat satu nafas. Cepet dong. Namanya Imam Valentino Rossi. Kan lagi live, lagi diomelin. Jadi, ria itu kalau kita mempertontonkan amal. Adapun kita sholat tarawih, kita ke masjid, kita sedekah, bagi-bagi takjil, itu bukan ria, Mas Reza. Itu amal soleh. Bahwa kita dipuji orang, ya itu ujian hati. Ujian bakhil, ujian pelit, kita udah sanggup nih. Iya. Kita mampu memberikan harta kita. Ujian tenaga, kita udah sanggup datang ke masjid. Nah sekarang ujian hati. Ya kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya kesabaran, keikhlasan, supaya saya beramal ini hanya karena Engkau. Itu untuk menghindari ria. Menghindari ria. Mempertontonkan amal. Tadi juga ada yang komen Ustadz. Ya. Dia bilang, hati-hati Bang Ade, kalau sholawatan sambil divideoin, takutnya dipuji banyak orang, nanti kena penyakit ain. Itu penyakit apa Ustadz? Emang ada? Ain itu bahasa Arabnya ain mata. Ain. Kenapa dia disebut penyakit ain? Karena berawal dari mata. Jadi begitu orang ngelihat Bang Ade ini kan orangnya ganteng kan. Maaf nih, baru Ustadz yang bilang ganteng. Yang lain bilang gak ganteng banget. Dilihat dari jauh.
dari dekat. Ya, dilihat kan. Lalu kemudian tidak semua orang senang melihat kegantengan Bang Adi. Oke. Gitu Mas Reza. Jadi ada juga orang yang, loh, kok dia kaya ya, kok dia ganteng ya, kok anaknya cantik ya, kok keluarganya. Maka ketika tidak senang itu muncul hasad. Hasad, dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di situlah pintu setan masuk. Itu jadi penyakit. Jadi penyakit. Maka supaya kita selamat dari penyakit ain yang berawal dari tatapan mata diiringi dengan hasad dengki tadi, lalu setan masuk, selalu sertakan Allah. Jangan sampai lupa menyertakan Ustaz, Allah. contohnya ini seru. Oh, Bang Adi orangnya ganteng ya. Alhamdulillah. Oh, lafazkan apa? Kata namanya? lafaz. Antum tahu? Tasmiyah. Tasmiyah. Tasmiyah artinya menyebut nama Allah. Basmalah. Alhamdulillah. Oh, ini rumahnya bagus ya. Masya Allah. Tabarakallah. Ini anaknya. Alhamdulillah. Untuk menghindari Menghindar. Ini suaminya. Alhamdulillah. Ini suaminya. Innalillah. Jadi menyebut nama Allah artinya supaya kita jangan lupa bahwa sebenarnya ini bukan punya kita. semua karena Allah. Ya. Nah, Itu orang yang tabrakan. Iya. Nauzubillah. Itu pasti berawal dari lupa, lalai. Lupa doa. Lupa. Dia alpa sejenak. Tiba-tiba kaget. Maka kita ini sebenarnya fungsi dari semua doa-doa itu supaya kita sadar. Mau masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah wa atasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Kenapa sih Islam ini doa? Supaya kita ini sadar. Sadar terus. Nggak lupa, nggak lalai, tapi yang namanya manusia pasti ada lupa, pasti ada silap, pasti ada lalai. Oke. Gejala untuk Kayak penyakit. Bahwa orang kena itu kena gitu ya? penyakit ain itu. Dan maaf nih Ustadz, apakah hanya tentang hasad tadi? Apa ada yang bilang takutnya pujian itu juga bisa menyebabkan ain? Pujian yang berlebihan. Munculnya dari lalai. Wala takun minal ghafilin, jangan kamu lalai. Ketika kita sedang dipuji, makanya cepat kita balikkan ke Allah. Ustadz, mantap ya. Bang Adi, mantap ya. Bang ini, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Masya Allah, ini kehendak Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Cepat sadar bahwa ini dari Allah. Sehingga Allah menolong kita. Allah kirimkan malaikat yang menjaga kita. Tutup pintu setan untuk masuk. Setan itu wa min syarrin naffatsat, dari perempuan yang meniup-niupkan dalam bentuk sihir ke dalam buhul-buhul tali-tali simpul. Nah, setan ini masuknya itu min syarril waswasil khannas. Lupa, lalai. Ketika orang itu lalai, lupa, di situ dia masuk. Dia seperti tikus yang sedang mengamati. Begitu dia ada kucing, Sikat. tunggu, masa kucing menjikat tikus ya? Apa tikus nyikat kucing? Ini tikus mau. Tikus ini mengamati. Iya. Sampai Tikus dilengah. mengamati. Begitu dia lihat ada kucing, dia sembunyi. Begitu nggak ada kucing, dia Masuk keluar. langsung. Jadi setan itu Kayak gitu. Gitu ya. SOP-nya. Di saat kita lalai, Di situ dia datang, masuk. maaf nih Ustadz. Makanya nggak boleh lalai. Ini tanpa sihir, maaf banget. Walaupun orang itu Saya maafkan. walaupun orang itu tanpa lewat jasa perdukunan gitu, Ustaz. Jadi orang selalu menganggap setan itu ada ownernya, iya kan? Misalnya Bang Adi punya setan. Ini salah satu, salah satu sahabat saya, maksudnya. Misalnya ada setan. Tiba-tiba jadi Lalu setan. dianggap, setan, ganggu dia. Enggak selamanya begitu. Enggak selamanya begitu. Yang model begini ini namanya setan terstruktur. Terorganisir. Iya, ada yang setannya itu setan non-job. Jadi kerjanya nyari job. Enggak jelas kerjanya, dia Gangguin siapa gitu. tayangan kemana-mana. Nggak ada Setan ini pemiliknya. nggak ada pemiliknya. Nah, ketika orang lalai, dia mengganggu. Karena non job tadi. Makanya kita mesti selalu ingat Allah supaya kita dilindungi Allah. Kenapa kita baca ayat kursi? Ketika kita baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kalau direnungkan maknanya, keyakinan kita dalam hati kuat. Ketika keyakinan kita kuat, mental kita kuat, dan Allah kirimkan malaikat menjaga kita. Oke.
ini gini Sat. Ustadz. Ini saya dulu boleh. Oh, ya? iya, silakan, Bang. Ini kan kita di era digital nih Sat. Ya kan? Dipijit langsung mental. Digital. Ya kan? Itu kelojotan namanya. Bukan, ini kan tadi Ustadz ngomong masalah hati, bagaimana gitu. Gimana saat menata hati kita nih? Karena ini, ya Allah, racunnya banyak banget, setannya banyak banget nih. Bukan, jangan, satunya. Hati Gitu. itu menerima apa yang didapat dari dua pintu. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad. Hati. Dari pendengaran ke penglihatan masuk ke hati. Makanya kalau mau hati terjaga, jaga dua pintunya. Pintu pendengaran jaga, dengar yang baik-baik. Pintu penglihatan juga. Kalau yang dilihat Mas Reza, kalau yang dilihat Bang Jody, dilihat Bang Ade, kan kita terjaga. Tapi kalau yang dilihat yang haram-haram, disitulah dia masuk, merusak hati. Makanya dibersihkan telinga, pendengaran, dibersihkan penglihatan, maka insya Allah hati terpelihara. Makanya zaman dulu orang nggak mau keluar rumah. Kenapa Ustaz? Supaya pendengaran dan matanya terjaga. Oh. Nah, zaman digital, orang di dalam rumah, pintunya ditutup, jendelanya dikunci, tapi telinga dan matanya keluar. Mana-mana. Dipijit langsung mental. Nah, Ustadz masuk di situ ya. Kan kita sekarang suka sering lihat nih kalau scrolling ada orang yang kayaknya alhamdulillah hidupnya lebih berkah dari kita. Bisa jalan ke luar negeri, kemana kan kita kadang juga kepengen begitu. Tapi gimana caranya kita bedain biar kagak kena penyakit ain tadi, tapi juga kagak iri hati jadinya, Ustadz. Gimana caranya, Ustadz? La tamuddanna ainaika, jangan engkau, sebenarnya bunyi bahasanya jangan kamu melihat kan? Iya. Tapi bunyi ayat itu secara bahasa Arab, la tamuddanna ainaika, jangan kau ulurkan biji matamu. Seakan-akan biji mata ini kita ulurkan. Gimana mengulurkan? Keluar matanya ngelihat orang lain saking inginnya ngelihat nikmat orang itu. Lihat, Bang Jody liburannya ke Amsterdam. Masya Allah dia sudah umroh berkali-kali. Muncul rasa, rasa pertama rasa ingin, yang kedua muncul rasa sakit hati, rasa dendam kesumat, rasa iri, rasa dengki. Iri itu adalah ketika karahatun nikmah alal mun'ami alaih, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat Mas Reza beli kulkas, dia yang kedinginan. Padahal orang yang beli Bang Reza. Makanya sebenarnya orang yang iri itu, dia sedang menyiksa dirinya. Kalau kita iri sama orang yang kita iriin itu kan nggak terganggu kan. Kita yang sedang menyiksa diri kita sendiri. Ngelihat teman mobil baru, naik jantung koroner. Melihat kawan mau peresmian kantor baru, naik gula darah. Lihat tetangga istri baru, Tat. Jangan. Langsung ICU. Nah, makanya ada istilah ini Ustadz ya, apa susah ngelihat orang senang, senang lihat orang susah. Itulah dia karahatun nikmah alal mun'ami alaih, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu baru 50%. Nggak senang ngelihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50%. Gimana dia komplit jadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Maka muncul hasud. Hasud yang hasad itu. Dari hasad Jadi hasud. orangnya hasid, perbuatannya hasud. Oh iyalah, Bang Jody bisa kaya, dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Satu aja kaya. Oh itu Bang Reza, ya gitu. Dia kan punya usaha ilegal. Muncul hasud, muncul dengki, Suuzon. muncul nggak mempan dihasut, pakai cara-cara setan, pergi ke dukun, santet, dipijit, mental. Tapi gimana caranya, Tat? Biar kita bisa berdoa gitu kan, harapannya bukan iri gitu ngelihat misalnya teman kita ya bisa Ramadan di tanah suci. Waalaikumsalam. Sini, Mail. Lama nggak ketemu. Masya Allah, anak-anak muda. Ferry, sehat, Fer? Bukan itu namanya. Ini anak muda yang buat setan nangis. Kenapa? Ya, kalau orang tua rajin ke masjid,
bangun malam orang tua maklum. Biasa ya. Malaikat maut udah dekat. Ya. Tapi anak muda gimana? Program di masjid gimana? Alhamdulillah lancar Ustaz. Ini tadi kita habis keliling kampung Rawat Rata ini. Kita bangunin warga-warga. Semua dibangunin? Betul Ustaz, tapi ada nih. anak-anak muda sekarang yang dibangunin yang gadis-gadis saja. Ini enggak semua. Ini semua. Nenek-nenek. Karena emang di kampung ternyata nggak ada gadis. Cuma tadi Ustaz, kita udah teriak-teriak tuh depan rumahnya si Soleh. Si Soleh ini sama temen-temennya belum bangun Ustaz. Tadi malam ini nobar nonton bola. Apalagi tuh di rumah Ucup. Scroll TikTok. Dia nge-live TikTok. Muter kampung kawah gitu Ya Ustaz. Allah. Sampai sekarang belum bangun nih. Lagi mesti dibangunin lagi tuh. Betul Ustaz. Kalau kurang air masih ada. Niatnya kita mau bawa ember Ustaz. Maaf nih Ustaz, Bang Keromong dalam tulang sumsum. Ngomong-ngomong ini boleh diminum. Kita puasanya kan siang. Iya, ini kan belum imsak. Belum. Masih bebas. Minum dulu Ustaz. Insya Allah. Jadi kita ini tadi habis lewat-lewat di sini kayaknya seru banget Ustaz mendengar petua-petua antum nih. Iya. Kita mau nanya Ustaz nih. Iya. Berdasarkan self experience kalau kata Gen Z Iya, sekarang Ustaz. salah. Self experience. Self diri experience pengalaman. Gitu Ustaz. Jadi ada nih yang mengganjil Ustaz, satu pertanyaan. Ya. Kalau baca Quran 1 lembar, 2 lembar kerasa lama banget Ustaz. Ya. Kayak 5 menit. Ini kalau kita scroll sosmed sejam kayak nggak kerasa gitu Ustaz. Itu kenapa Ustaz? Hati kita tuh apakah kosong apa gimana Ustaz? Itu berarti setan belum pensiun. Masih ganggu. Masih. Itu berarti kita masih hidup. Jadi inna setan itu yajri majrad dam, mengalir dalam aliran darah. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, maka dia akan terus ada. Maka fadayyiqu, maka persempitlah aliran darah, mempersempit jalur makanan, itulah maka kita puasa. Jadi kalau ada orang, saya ini Pak Ustadz kok digoda setan? Karena saya akan terus menggoda mereka madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih ada dalam jasad mereka. Justru kalau yang kita khawatirkan justru, Ustadz saya udah nggak digoda setan lagi. Berarti ruhnya udah keluar. Bisa jadi dia udah meninggal. Sesama setan dilarang saling menggoda. Mungkin terima kasih banyak Ustaz. Kita mau bangunin warga-warga yang lain lagi. Semangat, anak muda mesti semangat. Mohon izin Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Bang Ferry, nanti ya. Salam. Ya, maaf Ustaz, didikan saya. Ya salam. Ini kena ini nih. Muncul sayanya kan? Saya. Aku. Harusnya gimana tuh Ustaz? Harusnya. Kekitaan. Kita. Ustadz, ini anak-anak muda yang kita didik selama ini. Jadi kita lebih bawa kebersamaan. Jangan Dibawalah yang lain Ustaz. Alhamdulillah, anak-anak muda kita udah ngaji Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kembalinya kepada Allah. bahwa kita ini hanya orang yang dipakai oleh Allah. Bang Ade kalau suka pakai, ini belangkon atau apa? Bukan. Bukan. Apaan? Ini mesin fax. Udang Ustaz namanya. Kalau suka udeng, padahal Bang Ade kan banyak udengnya kan? Betul. Kalau suka pasti sering dipakai kan? Betul. Nah, Allah juga begitu. Allah kalau suka sama seorang hamba, dia pakai hamba itu untuk fi ta'atih, dalam ketaatan kepadanya. Jadi kita ini mudah-mudahan termasuk yang dipakai Allah dalam ketaatan. Amin. Ya amin. Ustaz mau nambahin dikit Ustaz. Nambahin. Maksudnya mau nanya sedikit Ustaz. Nambahin. Kamu udah mau selesai. Kalau orang terkena penyakit ain, terkena sihir, santet dan lain-lain, itu apakah kiriman itu bisa merusak organ tubuh? Penyakit itu sebetulnya berawal dari yang batin, yang nggak kelihatan duluan. Kenapa orang bisa naik jantung koroner, darah tinggi, diabetes, asam urat, asam lambung? Kenapa? Karena faktor pikiran. Jadi yang dipengaruhinya itu pikiran dulu. Yang paling jahat dalam diri kita ini sebetulnya pikiran. Pikiran ya. Makanya orang gila sehat. Karena nggak punya pikiran. Nggak mikir. Alhamdulillah. Minum lagi dia. Diminum obatnya. Makanya pikiran itu diluruskan. Iya. Mindset. Mind itu otak, set itu susunan otaknya dibetulin. Karena ada juga orang yang main otak set setan, mindset otak setan.
Mindset otot setan. Jadi mesti diluruskan nih cara berpikirnya ini. Bahwa saya ini hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba dunia. Bahwa ini keberhasilan ini atas pertolongan Allah. Makanya Nabi Sulaiman itu berkata ketika melihat kekuasaannya, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Dia beluani untuk nguji saya. Ashkur, apakah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Am akfur, atau saya menjadi hamba Allah yang kufur. Ustadz, kadang kalau buka sosmed kan juga kita suka kepancing nih sama berita-berita lah. Apalagi sama tinggalnya apalagi di rawa, kepancing terus. Iya bener. Walaupun sudah ikan di sana. Kadang suka kasih komentar-komentar lah, Ustadz, gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa filter diri nih, nggak kepancing secara pikiran sama komenan-komenan juga, Ustadz. Orang komen, habis itu komennya nggak jelas, tangkap, lapor, tangkap polisi. Perhatikan waktu dia lagi komen buat video atau ini emosi luar biasa. Tapi begitu ini kayak ayam kena minyak. Ciut. Kenapa? Sebenarnya psikologis dia ketika di situ dia seakan-akan singa, seakan-akan dia raja. Tapi begitu keluar dari sosial media itu, dia hanyalah seekor kucing kecil. Kucing sedang melihat dirinya di kaca, kelihatannya seperti singa. Maka di medsos ini saya sudah banyak ngelihat medsos. Makanya kesadaran bahwa saya ini adalah seorang hamba Allah, di medsos juga sama. Kesadaran. Jadi sebenarnya kita ini banyak yang kehilangan kesadaran. Pada saat main medsos. Waktu main medsos itu, datang komen ini langsung aja. Lupa, nggak mikir lagi, tanpa pikir lagi. Padahal yang membedakan kita dengan binatang, mohon maaf, itu kan pikiran. Kalau otak, belah kepala ayam, belah kepala kita, ada otak. Tapi dia tidak punya akal. Makanya kalau di Batam, di Palembang, itu ada yang jual otak. Otak-otak. Maaf nih, ini kalau Di dibuat warung Padang juga ada gulai. Apa, Sat? Ya, Sat. Gulai otak. Sat, kalau saya kan suka game, ya kan? Kalau dia suka main jauh, beda ya. Berarti kalau saya bebas dong dari ria, dari hasad, dari ain. Oh, lebih baik saya, kata Bang Jody. Saya main game tapi ikhlas. Daripada Bang Ade solawat tapi ria. Ustadz, lebih baik mana? Main game tapi ikhlas lillahi ta'ala atau solawat tapi ria? Apa hak Anda membuat dua kotak lalu memasukkan saya ke dalam salah satu kotak ini? Mesti ada kotak yang ketiga. Kotak itu apa? Yang paling bagus adalah bersolawat dan enggak ria. Game ini berapa banyak waktu kita habis. Padahal kalau itu dipakai untuk baca Quran 1 jam, nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan, itu sudah 1 juz. 1 jam 1 juz. Iya. Tapi kalau main game ini berjam-jam hanya untuk menghabiskan waktu. Akhirnya waktu habis hanya untuk nunggu azan maghrib. Orang beriman itu yang dilihat bukan hanya sekedar sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Orang beriman itu adalah orang beriman itu min husni islamil mar'i, kalau mau melihat kualitas keislaman seorang muslim, tarkuhu ma la ya'ni, bagaimana sikap dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lihat bagaimana sikap dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau dia sudah mulai tegas meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ini Islamnya berkualitas. Ketika dia sudah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini manfaatnya apa? Terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap umat. Apalagi main game online, uangnya dari mana? Judi online, pinjaman online, dapat uang, main lagi game online, habis waktu. Puasanya rajin. Puasa apa ini? Puasa online. Puasa Terus gimana, Ustadz? Nerakanya offline. Bukan online. Udah nggak pakai online. Iya, kalau kita ngisi waktu buat ngabuburit, enaknya diisi apa, Ustadz? Kalau tadi misalnya live itu kan kadang bisa dibilang ria gitu. Kalau kita nonton doang misalnya, Ustadz, bisa kena dosanya apa enggak? Iya.
Kalau melihat perbuatan maksiat, perbuatan yang melalaikan dari Allah, sikap kita 3. Yang pertama, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Larang, jangan. Nggak bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan mulut. Larang, jangan. Nggak juga bisa fabiqalbi, dengan hati. Dengan hati maksudnya jangan ikutan. Kok malah ikutan terhadap perbuatan maksiat, melalaikan? Enggak komen, Tat, nonton doang. Nonton itu juga sudah ikut ratingnya, penontonnya dia jadi semangat kan dia. Oh, ini banyak yang nonton. Kecipratan dosanya juga. Kecipratan itu namanya dosa kering. Dosa kering. Oh, doreng. Kalau dosa basah ini dapat dosanya tapi dapat untungnya. Yang ini udah nggak dapat untungnya, dapat dosanya, makanya dosa kering. Dosa kering. Dosa melarat. Ustaz, satu lagi Ustaz. Kalau Dari tadi perasaan satu terus. Kapan duanya? karena kan Tuhan itu satu, Allah. Ya salam. Ustaz, kalau kita memviralkan masalah kita di media sosial, itu bagaimana Ustaz? Untuk apa? Kan orang seneng mencari simpati. Itu namanya menjual kesedihan. Playing victim. Hukumnya apa tuh, Tat? Menjual, iya, tujuan orang untuk jual ini apa? Mendapatkan keuntungan. Sama kan dengan fakir miskin yang menjual kemiskinan, yang nanti pada akhirat ketika menghadap Allah, daging-daging dari wajahnya rontok. Kenapa? Karena dia menjual kesusahannya, kemelaratannya. Bedanya, zaman dulu orang pinggir jalan meminta menjual kesusahannya. Zaman sekarang digital. Online. Mental lah kemiskinannya itu dia ceritakan. Aku orang yang paling menderita, yang paling ini, yang paling ono. Ini penyakit fitnah akhir zaman. Jadi setelah puasa ini, kita bukan hanya sekedar tahan makan, tahan minum, tahan lapar, tapi juga menahan hawa nafsu, ingin menjual kemiskinan, menjual kemelaratan. Ada yang lebih parah lagi, menjual kemiskinan orang lain. Ada yang begitu? Untuk mengambil keuntungan. Ini pura-pura nggak tahu, kita curiga juga. Jangan pemain juga nih. Ustaz. Yang nggak tahu bukan saya, orangnya. Nah, sama satu lagi, di medsos itu kan ada centang biru. Apakah itu dipertanggungjawabkan? Tergantung centongnya. Centang. Oh. Centang biru itu menjadi pertanggungjawaban. Apa fungsi centang biru? Verifikasi. Kalau perbuatan itu tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak ada tipu-tipu, tidak ada unsur gambling judi, tidak ada unsur zulm aniaya, tidak ada unsur ghish membohongi, menipu, kadzib, dusta, maka hukum asal segala sesuatu itu hukumnya baik. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Kaedahnya dalam Islam begitu. Hukum asal sesuatu itu baik. Nanam bunga ini baik. Kapan dia menjadi tidak baik? Ketika ada unsur tipunya, bohong. Oh, bunganya mantap ya Pak Ustadz ya. Oh iya, ini bunga ini diambil dari Bukit Tursina ini. Dan nggak perlu disiram. Ustaz. Nggak perlu disiram. Bunga plastik. Gimana itu? Apa disiram? Buang-buang aja. Ustaz, apa Ustaz? Ini saya kadang-kadang suka bingung nih Ustaz. Ini sih sebenarnya yang jawab, tapi saya nggak tahu nggak maksudnya. Ini kan kita bingung nih masalah AI, ya kan? Ah, ini bener apa enggak nih? AI itu bukannya UNI bukan? Iya beda. Ustaz. INU itu. AI. Ya, gitu. Kita bingung kadang-kadang ini berita bener apa enggak? Dibikin apa enggak? Sampai bikin persis sama dia. Kucing lah joget-joget segala macam ya kan? Atau ya macam-macam lah di AI ini semuanya nih. Nah ini hukum yang membuat AI itu gimana Ustaz? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. 2 orang dokter datang ke rumah saya. Saya bilang saya nggak pernah jual obat kuat. Di mana? Ini ada videonya. Ternyata AI saya jual obat kuat. Oh, AI-nya Ustaz. Dokter dosen bisa tertipu. Dokter dosen. Begitu canggihnya AI ini zaman sekarang. Kalau dibuatkan animasi bagaimana gerakan sholat, bagus. Yang hebat AI buatkan animasi bagaimana penyelenggaraan jenazah. Karena bingung waktu mau buat acara penyelenggaraan jenazah, nggak ada yang mau jadi jenazah. Bukan. Lalu dibuatkan AI-nya. Bagus. Dibuatkan AI bagaimana membersihkan. Banyak video yang positif saya lihat. Kampung yang kumuh, kotor, jadi bersih. Sehingga orang termotivasi, semangat. Bagus.
Tapi kalau AI yang tipu-tipu, bohong-bohong, apalagi bohong-bohong menggunakan nama guru-guru kita dibuatkan jadi tukang jual obat, jual herbal, jual macam-macam itu mesti mungkar, zolim, menganiaya, fitnah, merusak nama baik orang. Berarti kan mesti manfaatin sosmednya, kita pakai nonton yang benar-benar ya. Kalau di sosmed kita nontonnya ceramah online. Iya. Nah, itu hukumnya sama gak dengan kita datang langsung ke rumah ustaz? Al-jaza' ala qadril amal. Balasan itu sesuai dengan kadar tingkat kesulitan. Nah, jadi yang datang langsung ke rawa Trate itu beda. Pahalanya beda. Ini yang masuk surga VVIP. Amin. Orang dalam. Tapi jangan lupa, itu kan penilaian kita. Iya. Penilaian Allah ada lagi yang lebih halus, keikhlasan. Ada saudara kita yang nonton dari jauh, melihat di rawa Teratai melalui TV One, tapi dia lebih ikhlas. Nah, ikhlas ini malaikat pun nggak tahu. Idza hamma ahadukun, bila ada salah seorang kamu mau berbuat baik, malaikat akan mencatat satu. Kalau jadi dia buat baik, jadi dua. Dari mana malaikat tahu? Padahal malaikat nggak tahu. Kok bisa tahu? Karena ketika orang itu berniat baik, keluar bau harum semua. Masya Allah. Malaikat catat satu. Jadi dia lakukan, dia buat dua. Nggak jadi dia buat, tetap satu. Ketika orang itu berkeinginan buat jahat, buat dosa, tercium bau busuk, jangan catat. Ketika jadi dia lakukan, na'udzubillah, baru catat satu. Nggak jadi dia lakukan, catat satu kebaikan. Kenapa? Karena dia sudah berjuang melawan hawa nafsunya, melawan setan untuk menjaga dirinya, untuk tetap buat baik, meninggalkan perbuatan yang nggak baik. Jadi lihat dulu kadar kesulitannya, dan lihat juga bagaimana efeknya, dan tentu saja yang paling akhir keikhlasan. Jadi kita yang udah nongkrong di sini, apakah Ustadz Somad yang duduk, yang kursinya lebih tinggi, seberapa senti ini ya, lebih mulia di antara kita? Belum tentu. Boleh jadi Bang Jody lebih dulu masuk surga dari kita. Karena syarat masuk surga itu kan ninggal duluan. Jangan tersinggung Bang Jody. Antum mau duluan apa Anda belakangan? Kalau saya dengan Bang Ade, Ya. kalau dilihat dari umur, dari kelihatannya saya lebih dulu Bang Ade. Kok bisa tahu? Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah Bang Ade. Tapi saya butuh nasihat juga di sana Ustaz. Saya ngajak Ustaz. Ustaz, ini satu lagi Insya Allah Ustaz. canda kita bukan menyakiti hati. Ya. Bukan karena Idul Fitri nanti kita mohon Maaf. maaf. Kan ini sekedar menghibur biar nggak kaku gitu. Ustaz. Betul. Satu lagi Ustaz. Dia satu mulu. Dari tadi. Kalau saya Satu nyebut lagi, satu dua, lagi, satu entar lagi. lagi habis. Betul. Ini masih bagus, lagi seru nih. Iya. Banyak sekali, terutama kaum hawa perempuan itu suka curhat di media sosial. Iya. Nah itu hukum dia curhat, apalagi masalah Ustaz, Keluarga. aib, masalah rumah tangga itu dibongkar di media sosial tuh Ustaz. Dulu ada namanya kamar. Yang pembicaraan di kamar tidak keluar ke ruang tamu. Ya. Ada pembicaraan di dalam rumah Ya. yang tidak akan keluar ke rumah tetangga. Ya. Sekarang orang di dalam rumah, di dalam kamar, di dalam lemari, dia bisa ceritanya didengar seluruh dunia. Sehingga tidak ada lagi sekat, tidak lagi ada batasan. Semua akhirnya menjadi fitnah. Bayangkan suasana rumah tangga seorang istri dengan seorang suami yang mestinya hanya diketahui dirinya saja. Kalaupun dia ngadu mestinya ke ibu mertuanya. Karena ibu mertuanya yang melahirkan suaminya. Mestinya hanya mereka bertiga yang tahu. Harusnya. Lalu diceritakan di sosial media menjadi fitnah. Padahal sampai masanya nanti mereka ini mau utuh lagi sebagai rumah tangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mail lagi aja nggak ada yang lain nih. Sehat. Gimana udah bangun? Udah bangun. Alhamdulillah sudah bangun semuanya Ustaz. Alhamdulillah. Jangan suruh Tadi- tidur lagi dah. Jangan sampai nggak sahur. Alhamdulillah tadi sudah si Soleh juga neriakin balik di dalam rumah. Iya udah bangun. Soalnya banyak juga anak-anak muda nih, bangun. Pas ditanya, ente bangunin orang terus nggak puasa? Membangunkan orang sudah dapat pahala. Itu akal-akalan dono namanya. Alhamdulillah sudah bangun semuanya kita tadi ya. Ya, sampai yang tadinya orang si Soleh scroll TikTok, dia buka IG jadinya tuh, scroll IG jadinya. Sama aja. Sama aja. Udah bangun, yang penting udah sahur. Udah bangun sahur. Alhamdulillah. Kita izin join Ustaz mau mendengarkan. Ya. Ini join pasti karena kita bilang tadi yang di Rawa Trate itu pahalanya khusus. Oh, iya baru VIP. Mereka kan lihat tadi. Iya, Langsung mereka datang ke di masjid. CCTV kampung kan ada. Begitulah hebatnya dakwah. Dakwah. Lihat bahwa dengan TV, dengan sosial media, dengan digital, Di digital. langsung mental informasinya, mereka langsung datang. Tapi begitu juga dahsyatnya maksiat. Maksiat juga begitu di digital kan, mental. Jadi sebetulnya yang haram ini bukan pisaunya, tapi siapa yang megang. Jempol ini. Dan Ustadz, untuk ngomongin apa? soal maksiat, saya masuk sedikit nih. Kadang kita Gen Z kan suka masih main scroll gitu ngelihat, kalau ngelihat ada lawan jenis kan pasti maksiat. Tapi kalau lawan jenisnya pakai baju syar'i, nah itu gimana? Dulu orang tertarik dengan lawan jenis. Sekarang sejenis pun dia tertarik. Bahaya. Alhamdulillah. Maka kita jaga. Jagalah hati. Dari mana dasarnya? Jaga telinga, jaga Mata, ya. pas yang syar'i. Masya Allah. Istri siapa yang dilihat ini? Simpen. Jangan. Saya pernah tuh scroll pas Ustadz Abdul Somad ceramah langsung berhenti sendiri. Ya salah. Matanya buffering. Apa merek handphone? Nge-lag Ustadz. Perlu dicari merek handphonenya. Pasti merek handphonenya so much. So much fun. Oh, so mas. Ustadz, tanda-tanda bahwa hati kita ini sudah ikhlas tuh gimana, Ustadz? Ikhlas itu artinya air yang tidak bercampur dengan apa-apa. Bahasa Arabnya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Air bercampur dengan teh, syahi. Air bercampur dengan kopi, qahwah. Air bercampur dengan gula, manis. Tapi air yang tidak ada kopinya, nggak ada tehnya, nggak ada gulanya, air yang ikhlas, air mineral. Yang ketika dia bening, tulus, murni. Sebagaimana anak-anak muda kita nggak dapat air, ya ikhlas. Oh, ini tanda-tanda dua orang ini ikhlas. Nggak ada raut wajah mereka dari tatapan matanya, nggak ada dia bisik, air mana? Jadi tiap bangunin sahur, satu pintu, satu piring, satu gelas. Bangunin sahur, satu Udah pintu. kenyang nih. Habis berapa rumah? Nah, itu dia. Makanya pas ditanya, mau air? Kami ikhlas. Ustaz. Ternyata sudah habis. Jatuh buat dia, udah kenyang dulu. Jadi ikhlas itu tidak ada ketertarikan, tidak ada keinginan, tidak ada motivasi, melainkan karena Allah. Makanya semua ibadah kita itu karena Allah. Nawaitu shoma ghadin an ada ifardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Fardhul maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda puja-puji wan ni'mata kenikmatan wal mulka kekuasaan laka hanya milikmu la syarika lak tiada yang lain. Jadi ketika dia masih ada unsur orang lain karena rajinnya minta ampun kalau pas mudik. Kenapa? Dilihat mertua. Jadi bukan lillahi ta'ala, mertuahi ta'ala. Jadi gimana Sat? Ini masalah menjaga hati di era digital ini kiatnya apa Sat? Yang pertama Sat. Lingkungan kita kan 3. Ya. Lingkungan di daerah tempat tinggal kita di Rawa Rawa Trate. Teratai. Ada lingkungan di tempat kerja, di pasar, di kantor, ada lingkungan sosial media. Dan ini ada apa namanya ini link. Kalau kita buka satu link, dia akan
terkait dengan yang lain. Circle. Nah, logaritma. Nah, maka ketika yang dicari adalah kajian, nanti pasti linknya ke yang lain kajian. Dia akan melingkan kita ke sana, circle kita. Maka kalau bisa kita jaga ini, makanya alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Berjamaah dalam kebaikan itu, circle-nya orang-orang baik, di tempat yang baik, berada di bulan yang baik, iman full. Tapi ketika berada di tempat yang tidak baik, dengan orang yang kurang baik, dalam circle yang tidak baik, dalam tema yang tidak baik. Ini sekarang sedang berada di rawa teratai, bersama orang-orang baik, di bulan yang baik, menceritakan yang baik. Ini hati kita ini full nih. Tapi begitu keluar dari bulan baik, di tempat yang tidak baik, bersama orang yang tidak baik, low bed. Ngecas lagi tuh imannya. Makanya perjalanan panjang ini ada stasiun. Lelah, letih, ngantuk, tertulis. Mampir dulu. Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Itu tulisan area tulisan. Makanya mampir dulu. Belakang truk itu. Iya, makanya biar kita nggak lobet, ya sering-sering jadi tamu di sini, Ustaz. Ya, salah. Insya Allah air ikhlas masih banyak. Ini satu belum habis. Ustadz, kita siap-siap dulu yuk. Sebentar lagi kan udah mau sholat subuh. Emang kalau ngobrol sama orang-orang soleh ini waktu nggak terasa begitu cepat berlalu. Iya. Siapa bilang duduk sama orang baik waktu lama? Ini begitu cepat berlalu. Ternyata scroll itu tergantung suka nggak suka. Buktinya kita suka ngobrol, kita nggak ada scroll. Padahal yang tadi main game. Yang tadi sibuk. Sekarang kita ngobrol, yang kita obrolin yang baik-baik. Sampai lupa, hampir kita minum azan. Ini alhamdulillah live-nya belum saya matiin. Belum mati? Iya, berarti tapi mereka denger. Allahu Akbar. Tapi kan saya nggak ada niat ria. Iya, tapi suara kita masuk ya. Iya. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita pamit ya Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sampai ketemu lagi. Barakallahu fiik. Kasih banyak. Kita siap-siap sholat subuh ayo. Alhamdulillah. Masya Allah, anak muda. Masya Allah. Barakallahu fiik. Saya tidur sini aja, Teh. Iya. Buka puasa di sana. Kasih banyak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan, didukung oleh